Karis dan Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from Genesis chapter 1 verse 31. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. I'm going to also read from English version, New International Version, NIV. Genesis 1 verse 31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. So for the reading of the Word of God, blessed is he who reach and those who hear and obey the Word of God. Demikian jarak jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan bagi mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Pada saat ini saudara kita mempelajari tentang arti Kejadian pasal 1 ayat 31. Tatkala Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya dan dia berkata, sungguh semua yang dia ciptakan itu amat baik. Kita ingin mempelajari apa arti ungkapan sungguh amat baik. So today we will learn about the expression behold. It was very good. What is the meaning of it? What is the goal of it? What is the purpose of it? Why God say so in this verse? Mengapa ayat ini disampaikan oleh Tuhan secara demikian? Apa artinya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa gunanya? Apa hiburannya? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Saya berharap bahwa dengan mendengar khotbah pada saat ini, saudara merasa terhibur, saudara merasa dikuatkan, saudara boleh bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, saudara boleh melihat tentang kebaikan Allah, kasih Allah, kelebihan dari Allah, kuasa Allah, anugerah Allah, dan dalamnya perhatian Allah bagi saudara dan saya. Itulah pentingnya kita mempelajari firman Tuhan, bahwa tidak ada satu firman pun, tidak ada satu kata Tuhan pun yang tidak ada artinya.
Pada minggu-minggu yang lalu saudara kita belajar sangat banyak tentang bagaimana Tuhan mengambil keputusan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Dan kita telah belajar tentang arti gambar dan rupanya itu. Bahwa mereka diciptakan dalam pengetahuan, dalam kebenaran, dan dalam kesucian secara spiritual, secara rohani. Bersama dengan itu Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani. Dan membuat mereka menjadi luar biasa, menjadi manusia yang surgawi, menjadi manusia yang adalah sekaligus adalah anak dari Allah. Sekaligus menjadi the ambassador, menjadi duta dari Allah Bapa untuk mengatur, mengawasi, mengontrol, memanage, memerintah sebagai wakil Allah atas seluruh ciptaan Allah. Kita juga sudah mendengar tentang mandat budaya atau arahan perintah untuk menjalankan kehidupan sebagai anak Allah. Kita juga sudah belajar tentang setelah diberikannya mandat budaya, ada hubungannya dengan mandat misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita juga sudah belajar tentang setelah diberikan mandat budaya, Tuhan juga memberikan kepada Adam dan Hawa makanan, yaitu makanan sehat surgawi. Dan bukan saja kepada manusia diberikan makanan yang sehat surgawi yang berupa vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang hijau tanpa daging. Tapi juga kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada binatang makanan yang sama, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kita juga belajar bahwa setelah itu Tuhan memberikan daging kepada manusia sebagai perkembangan diet sehat surgawi bagi manusia. Dan kita sudah belajar juga bagaimana Tuhan Yesus memenuhi seluruh perintah Taurat yang Tuhan Allah minta, dan kita mendapat kemerdekaan dalam Tuhan Yesus untuk menikmati diet sehat surgawi pada saat ini, dan kita boleh gunakan itu secara bijak untuk nama Tuhan dan secara content atau merasa cukup untuk berterima kasih pada Tuhan. Kita juga belajar bagaimana kita harus mengasihi binatang, merawati, menjaga, karena binatang-binatang itu pun termasuk burung-burung di udara adalah hasil ciptaan Tuhan bagi kita untuk kita nikmati, untuk kita perhatikan, dan juga harus menjadi hiburan bagi kita karena itu adalah buah karya ciptaan dari Tuhan. Setelah semua Tuhan buat, mulai dari hari pertama sampai pada hari terakhir, firman Tuhan katakan Tuhan Allah melihat semua yang sudah Dia buat itu, dan Dia menikmatinya dan berkata ini adalah sungguh amat baik. So God, after created all the heaven and earth and everything inside there, He saw everything that He had made, and behold, He of course said that it was very good. So we would like to let's study about this. What is that meaning of it is, or it was very good?
Saudara, mari kita perhatikan dari firman Tuhan apa arti semuanya ini. Tatkala Tuhan Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan dikatakan sungguh amat baik. Saya mulai dengan kata maka Allah melihat segala yang dijadikan itu. Let us begins by seeing the word of God. God saw all that he had made. I look at the original and I found out that there is something different from the original, both in NIV here as well as in LAI, Indonesian version. In the original it says, and God saw. The word and is missing in both, or maybe even some other translation, even in English I didn't see that. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam bahasa asli, kata bahasa asli itu ada kata dan. Sementara dalam bahasa NIV di sini saya tidak lihat langsung dengan kata Tuhan melihat. God saw all that he had made. Sementara dalam bahasa asli itu dikatakan dengan kata dan. Nah, kenapa ini sangat penting bagi saya? Karena dengan melihat kata dan itu menunjukkan ada kelanjutan. Ada hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maka dikatakan dan Tuhan melihat. Nah, kata dan menunjukkan ada kata hubung yang menghubungkan ayat 31 dengan ayat 30 dan ayat-ayat sebelumnya. Karena di sini menghubungkan ayat 31 bahkan dari ayat 1. Karena dalam ayat ini dihubungkan dengan semua yang Tuhan sudah buat. Jadi kata dan itu sangat penting untuk kita lihat di sini. Untuk kita hubungkan ayat 31 ini dengan seluruh ayat-ayat yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahkan ayat pertama. Jadi ayat 31 tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 sampai ayat 30. You cannot separate this verse 31 from the beginning of the text, verse 1 up to verse 30. And you can see here it says, and God saw all that he had made. All that he had made. Semua yang sudah dia ciptakan. Perkataan semua yang sudah dia ciptakan, semua ya tidak lain adalah seluruh isi langit dan bumi. Seluruh isi langit dan bumi tidak lain adalah dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua isi langit dan bumi yang adalah hasil ciptaan Tuhan tidak lain adalah dari ayat 1 sampai dengan ayat 30 itu. Makanya ayat 31 saya melihat sebagai kesimpulan, the conclusion of the masterpiece work of God. Adalah kesimpulan dari pekerjaan agung yang besar dari Tuhan Allah. Maka ayat 31 ini sangat penting. Inilah kesimpulannya. This is the conclusion. It's very important text. Very important verse for you and me to study and to see through God's words, to understand the meaning of it. And you can see the love of God, the grace of God, the power of God, the wisdom of God, the goodness of God for us, for
humankind. Kita bisa melihat kasih Allah, kebaikan Allah, kuasa Allah, anugerah Allah di dalam ayat 31 ini yang menjadi kesimpulan dari semua ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan perbuatan penciptaan karya masterpiece, karya agung yang Tuhan Allah buat bagi seluruh manusia termasuk saudara dan saya, yang mana harusnya membuat kita bersyukur kepada Tuhan, haruslah membuat kita memuliakan Tuhan, haruslah kita melihat Tuhan dan mengagungkan Tuhan, haruslah membuat kita merasa bahwa Tuhan kita itu hebat dan perkasa dan besar dan agung dan mulia dan ajaib dan perkasa. Luar biasa Tuhan Allah kita. Hanya dengan melihat ayat 31 ini. Maka saudara, saya berharap dengan ini saudara dan saya bisa diperkuat, bisa dimajukan, bisa bertumbuh secara rohani dalam iman dan dalam ketaatan kepada Tuhan kita yang sangat baik. Jadi saudara, kita mau memahami mengapa Tuhan melihat semua yang Dia ciptakan dan Dia melihat itu sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik dihubungkan dengan semua ciptaan Tuhan, menunjukkan bahwa karya Tuhan itu lengkap. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. It emphasizes the completeness work of God. It emphasizes the perfect work of God. It emphasizes the beauty and wonderful work of God. It emphasizes that God Himself enjoys and be happy and be glad with His masterpiece work. The expression that it was very good, it emphasized that God pleased with His own work. At the same time, God wants to say that what He has done is an excellent. Jadi saudara, dengan melihat ungkapan bahwa semua yang Tuhan buat itu sungguh amat baik, Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya bahwa semua hasil karyanya dari hari pertama sampai hari ke-6 adalah pekerjaan yang sangat amat sempurna. Tuhan mau sampaikan kepada saudara bahwa yang sudah Dia buat bagi manusia sebagai the highest creation, the glory, the crown of His masterpiece, which is a man. They can enjoy His work. Jadi Tuhan dengan mengatakan semua yang sudah Dia buat itu sungguh amat baik, Dia mau kasih tahu kepada manusia, saudara dan saya, termasuk juga untuk dirinya sendiri, bahwa yang Dia buat itu sangat sempurna.
Bahwa semua yang dia buat itu lengkap. Bahwa semua yang dia buat itu indah dan bagus untuk manusia. Bahwa semua yang dia telah ciptakan itu boleh dinikmati oleh manusia dan boleh digunakan oleh manusia dan manusia boleh hidup dengan senang. Tuhan mau supaya manusia senang. Tuhan mau supaya manusia bersukacita. Makanya Tuhan mengatur semua isi bumi itu secara lengkap. Bagaikan seorang ayah yang begitu sayang bagi anak-anaknya dan melengkapi rumahnya dengan baik untuk semua keperluan anak-anaknya. Ilustrasi itu sederhana, tapi Tuhan adalah Bapa yang sempurna. Bapa yang luar biasa. Dan sebelum Bapa menghadirkan anak-anaknya yaitu manusia, dia lebih dahulu menyiapkan semua yang anak-anaknya perlu untuk kehidupan mereka. Dia ciptakan langit dan bumi. Dia ciptakan terang. Dia ciptakan cakrawala. Dia ciptakan daratan dan lautan. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan hijau. Dia ciptakan benda-benda penerang bumi. Dia ciptakan ikan-ikan di laut. Dia ciptakan burung-burung di udara. Dia ciptakan binatang-binatang kecil maupun besar, yang ada kaki maupun yang merayap. Semua dia ciptakan secara sempurna. Saudara, kalau saudara lihat di dalam setiap ayat, dalam setiap hari ciptaan, selalu diakhiri dengan kata bagus. Lengkap, mantap, luar biasa. Selalu. Saudara bisa lihat bersama saya. Let us see the verse. Every time when God finished his work in each day of creation, he finished, conclude, or close that day with the word good. Dia selalu katakan bagus, baik. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Hari pertama Tuhan ciptakan semua. Di hari pertama ada bumi dan ada langit dan terang. Maka ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Terang itu baik. Terang itu baik, itu lengkap. Lengkap untuk terang. Tidak perlu tambahlah terang lagi. Terang yang Tuhan buat hari pertama itu baik. Hari yang kedua, saudara bisa lihat lagi. Tuhan menciptakan cakrawala. Lalu Allah menjadikan cakrawala di atasnya. Lalu Allah memisahkan air dari air. Dan Allah menamakan cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, hari yang kedua. Di situ saudara dan saya bisa lihat di hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga Tuhan membuat lagi selain cakrawala. Hari ketiga itu ada tunas-tunas muda. Nah, sebelum itu di ayat yang ke-9 ada dikatakan di sana lagi semua itu
baik. Lalu Allah menamai kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semua itu baik. Di ayat yang ke-9. Tuhan menyimpulkan pekerjaannya di situ baik. Artinya bagus, lengkap untuk hari yang ketiga. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ke-12. Tatkala Tuhan menciptakan tunas-tunas muda itu, ayat yang ke-12 dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi sudah ada kata semuanya itu baik di ayat yang keempat, ayat yang ke-9, kemudian ayat yang ke-11 juga dikatakan dengan kata semuanya itu baik. Jadi sudah 3 kali Tuhan katakan semuanya itu baik sampai ke hari yang ketiga. Tatkala hari yang keempat Tuhan menjadikan benda-benda penerang, Tuhan berkata lagi dalam ayat yang ke-18, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari keempat. Hari yang kelima, tatkala Tuhan menciptakan burung-burung, dikatakan di ayat yang ke-21, dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian pada hari yang ke-5, tadi hari ke-4, sekarang hari yang ke-5 di ayat yang ke-25, tatkala Tuhan menjadikan binatang-binatang itu yang liar maupun ternak yang melata, itu dikatakan lagi semuanya itu baik. Setelah hari ke-5 Tuhan menciptakan binatang-binatang, dia katakan lagi semuanya itu baik. Jadi kalau saya hitung di sini ada di ayat 4 1, di ayat yang ke-10 yang kedua, di ayat yang ke-12 yang ketiga, di ayat yang ke-18 yang keempat, di ayat yang ke-21 yang kelima, kemudian di ayat yang ke-25 yang ke-6. Ada 6 kali Tuhan berkata semua itu baik, 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 baik. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 kali sebelum Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu mulai rencananya dari ayat 26. Sementara sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah berkata bahwa semua yang diciptakan itu baik, baik, baik. 6 kali ungkapan itu. So there are about 6 times God says that all that He has made is good. Ini luar biasa, saudara. Bahwa tidak ada satupun yang dia buat itu tidak baik. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Bahkan sampai hari ke-6 saat dia menciptakan binatang pun itu dikatakan semua baik. Berarti semua itu tidak ada jahatnya, termasuk semua itu bagus. Dan semua itu indah. Waktu ayat 26 sampai dengan ayat 30, tatkala Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia dan memberikan makanan dan memberikan mandat budaya. Ayat 31, Tuhan berkata sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik diberitahukan oleh Tuhan ini pada ayat yang ke-31 setelah manusia diciptakan. Jadi saudara, kita melihat bahwa tatkala Tuhan menciptakan manusia,
sebagai the crown of his work of creation, he said, it was very good. Dari sini saudara kita melihat bahwa kata sungguh amat baik ini dikatakan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa dengan hadirnya manusia, seluruh ciptaannya itu menjadi komplit, menjadi sempurna, menjadi lengkap. Dengan demikian kita belajar bahwa manusia merupakan tujuan utama penciptaan Tuhan. Kenapa? Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sebelum manusia dan hari keenam sebelum manusia diciptakan, Tuhan katakan baik, 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 baik selama 6 kali. Nanti sudah manusia diciptakan dan setelah Tuhan memberikan perintah, mandat, budaya, mandat hidup itu secara lengkap, dan ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Dengan berkata sungguh amat baik, Tuhan melihat bahwa yang dia mau itu lengkap. Dengan berkata sungguh amat baik, Tuhan mau katakan bahwa saya sudah lengkapi semua. Dengan berkata begitu, Tuhan mau katakan bahwa saya sukacita, saya senang, saya bahagia. Dengan berkata sungguh amat baik, dia mau katakan bahwa semua yang saya buat itu tidak ada kurangnya. Dengan berkata sungguh amat baik, dia mau katakan kepada manusia bahwa hai manusia, you can enjoy it, you can use it, you can organize it, and you can now live like my children and respect me and honor me and enjoy your life in fearing of me. Dia mengatakan kepada manusia bahwa sekarang semua sudah perfect, sempurna, lengkap, complete, excellent of my work. You can enjoy. Engkau boleh nikmati, engkau boleh gunakan itu. Engkau boleh hidup sekarang di bawah saya, menyembah saya, memuliakan saya, dan hidup takut kepada saya sebagai Bapakmu. Jadi saudara, tatkala Tuhan berkata dalam observasi hasil karyanya, dan dia katakan sungguh amat baik, dia mau menyimpulkan bahwa seluruh kerjanya itu sempurna, bahwa seluruh kerjanya sudah selesai. Maka tentu setelah itu dia mau istirahat. Maka saudara jangan heran setelah ayat-ayat selanjutnya dikatakan tentang hari Sabat, di mana dia mau selebrasi, dia mau rayakan akan hasil karyanya itu bersama anak-anaknya, yaitu bersama dengan manusia di hari Sabat, hari pertemuan Tuhan dengan manusia. Tapi itu hanya bisa terjadi setelah karyanya selesai, setelah karyanya komplit, setelah karyanya lengkap. Dan tatkala sudah lengkap, dia bilang sudah selesai, sungguh amat baik. Nah saudara, kata sungguh amat baik yang sekaligus mengarah pada pekerjaan yang komplit, the completeness work of God in creation. I would like to also go to see the other expression of our Lord Jesus Christ when He completed His work of redemption. Jadi ada pekerjaan penciptaan yang diselesaikan oleh Bapa, yang sungguh amat baik, mengingat saya tentang pekerjaan penyelesaian, pekerjaan keselamatan atau penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata tatkala dia menjalankan tugas penebusannya secara lengkap, dia katakan sudah selesai. Tetelestai, itu bahasa Yunani yang diungkapkan dalam kitab Yohanes pasal
yang ke-20 saya melihat ayat itu untuk kita baca bersama. Tatkala Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di depan dia tatkala dia disalibkan, dia katakan sudah selesai. Yohanes pasal 19. Saya baca dari ayat 28 sampai 30. Let's read from John chapter 19 verse 28 to 30 when we find the words it is finished. Sesudah itu kata Yesus, ketika rena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum dia mati, kata terakhir yang dia ungkapkan adalah sudah selesai. Saya kira ungkapan ini sama dengan apa yang Bapak katakan di dalam ayat 31 dari Kejadian pasal 1. Tatkala Bapak menyelesaikan semua pekerjaannya, dia bilang sungguh amat baik. Sama dengan dia mengatakan sudah selesai. I have done my work for you. Itu pekerjaan Bapa dalam penciptaan. Tuhan Yesus, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Bapa mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, untuk datang menjadi sama seperti saudara dan saya, memenuhi seluruh perintah dan tuntutan Tuhan, mengangkat akan hukuman yang harusnya kita jalankan. Dia penuhi semua itu sampai di atas kayu salib. Bagaikan anak domba yang harus disembelih, Tuhan Yesus disembelih dengan darahnya tercurah di kayu salib. Dan saat itu dia katakan sudah selesai. Sudah komplit. Dan tatkala dia sampai pada titik itu, Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, yang adalah Allah yang adil, juga menerima itu sebagai pekerjaan penebusan yang selesai. Pekerjaan yang komplit, yang sudah selesai itu menyenangkan hati Bapa. Well done work, my son. Our Lord Jesus Christ have done the best. And so God as the Father accepted his work in redemption, in doing to redeem us from our sin. Tuhan Yesus memenuhi seluruh tuntutan Allah Bapa dan selesai. Saudara, kalau di perjanjian lama, setiap kali setahun, high priest atau imam besar selalu menyembelih seekor anak domba sebagai korban untuk menebus dosa orang-orang Israel. Dan tatkala dia menyembelih anak domba itu, dia katakan sudah selesai. Maksudnya apa? Dengan simbol penyembelihan anak domba, maka pekerjaan penyembelihan itu mengarah pada pengampunan dosa untuk orang Israel selesai, yang digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah
mati di kayu salib secara lengkap, selesai. Sungguh amat baik pekerjaan Tuhan Yesus. Sudah selesai dengan sempurna dan dengan luar biasa dan dengan lengkap, yang menyukacitakan hati Bapa. Ada hubungannya dengan pekerjaan penebusan yang dibuat oleh Tuhan Yesus secara lengkap dan sungguh amat baik, dan diterima oleh Bapa, dan Bapa bersukacita dengan pekerjaan Tuhan Yesus itu, dan dikatakan dengan kata sudah selesai, tetelestai, sudah sampai pada target yang Tuhan mau, sudah sampai pada tujuan yang Tuhan mau secara lengkap. Dan saya pelajari ternyata kata sudah selesai ini ada hubungannya dengan bahasa Ibrani yang menggunakan kata salem. Salem artinya lengkap. Itu bahasa Ibraninya. Nah, kalau saudara mendengar kata salem artinya lengkaplah pekerjaan Tuhan Yesus itu, saudara tidak heran bahwa kata salem, kata lengkap, membawa kita pada kata shalom. Jadi kata salem dan kata shalom ada hubungannya dengan kata sudah lengkap, sudah selesai. Maka Tuhan Yesus tatkala menjalankan semua tuntutan Allah sebagai anak domba Allah sampai mati di kayu salib, maka pekerjaannya menjadi salem. Dan pekerjaannya menjadi salem itu membuah hasil shalom, yang artinya damai. Maka saudara, dengan melihat ini, maka kedamaian antara kita dengan Bapa di surga hanya bisa terjadi dengan pekerjaan yang salem, yang sempurna, yang lengkap. Maka salem membawa kita ke shalom. Shalem membawa kita ke shalom. Pekerjaan yang sudah selesai menciptakan keadaan damai. Maka saudara, tatkala kita mengungkapkan kata shalom kepada satu sama yang lain, janganlah kita lupa pekerjaan yang sudah selesai. So when we say shalom, the word shalom actually it comes from the word, connects with the word shalem. And the word shalem means complete. Connects to the action of God in Jesus our Lord on the cross. It is finished. In Greek, it's tetelestai, that connects with the Hebrew word salem, also means complete. And so the word complete connect to the word peace. When you have the word that finish, you have peace. Nah, saudara, itu luar biasa. Di mana-mana kalau semua yang kita sudah buat lengkap, kita rasa senang. Tuhan Allah tatkala dia menyelesaikan seluruh pekerjaannya termasuk ciptakan manusia pada hari terakhir, dia bilang sudah amat baik. Sekaligus dia katakan sudah selesai. Sekaligus dia mengatakan bahwa dia merasa senang dan bahagia. Nah, tatkala kita jatuh dalam dosa, kedamaian pekerjaan menjadi tidak lengkap. Setiap hari kita menambah-nambah hutang dosa itu. Maka harus ada penebus yang bisa membayar hutang-hutang itu. Maka Tuhan Yesus datang dan membayar hutang-hutang dosa kita itu sampai mati di kayu salib. Agar supaya dengan memberikan pembayaran lengkap yang namanya shalem, supaya kita menerima shalom. Shalom itulah yang membuat kita bisa memberikan salam kepada satu sama yang lain. Karena pekerjaan shalem. Nah, pekerjaan shalem itu tidak dapat karena kasih Allah yang namanya karis. Makanya Rasul Paulus selalu mengajar kita dalam surat-suratnya memberikan salam. Jangan shalom saja, tetapi harus juga dengan karis. Harus ada anugerah, baru ada shalom atau damai. Karis menciptakan shalom. Karis membawa shalem. Shalem yang sempurna menciptakan shalom.
Luar biasa saudara ya. Jadi ungkapan-ungkapan dalam bahasa Ibrani itu punya makna yang luar biasa. Sekarang kita belajar kata sungguh amat baik. Tov meod. Bahasa Ibraninya. Bahasa Inggrisnya sungguh very good. Excellent. Wonderful. Great. Very, very great. Semua ini mengarah pada pekerjaan lengkap. Jadi kita harus bisa melihat pekerjaan ciptaan sekaligus melihat pekerjaan penebusan. We have to see the work of God in creation as complete, as well as the work of God in redemption work, and also complete in our Lord Jesus Christ. And so that's why I have to mention about the word Salam and Shalom. Disinilah saudara membuat saudara dan saya harus bersuka cita di dalam Bapa yang membuat segala sesuatu itu lengkap untuk hidup kita dalam karya ciptaan. Tetapi di dalam anak Tuhan Yesus juga menjalankan tugas penebusan bagi kita secara lengkap. Di dalam karya penebusan. Dan bersama dengan itu Bapa dan Anak mengirim dan mengutus dan mencurahkan rohnya ke dalam kita untuk pekerjaan pengudusan, dan juga Roh Kudus bekerja secara lengkap untuk membawa kita membawa syukur kepada Bapa oleh karena kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus untuk hidup dalam pengudusan itu. Maka saudara, tatkala kita belajar tentang kata sungguh amat baik, tidak bisa kita lupakan kata sudah selesai. Dan tatkala kita belajar tentang kata sudah selesai yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak boleh kita lupakan kata shalem yang artinya lengkap dalam bahasa Ibrani. Dan tatkala kita melihat kata shalem yang artinya lengkap, tidak boleh juga kita lupa bahwa buah dari karya yang lengkap shalem itu membawa hasil shalom, damai. Damai kita dengan Bapa, damai kita dengan sesama, damai di dalam diri kita. Dan hasil damai itu tidak boleh kita lupa bahwa itu datang karena kasih Allah. Semua ciptaan yang kita dapat yang adalah sungguh amat baik itu pun tidak boleh kita lupa bahwa itu adalah kasih Allah. Itu adalah the grace of God. Itu adalah karis dari Allah. Dan kalau saudara rajin belajar bahasa asli, kata karis itu dia membawa satu buah yang lain. Namanya kara. Karis artinya kasih karunia Allah. Kara artinya sukacita dari Allah. Maka kasih karunia Allah membawa sukacita. Maka saudara di Alkitab selalu katakan bahwa hal kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman. Sesuai dengan perkataan dalam Roma pasal 14. Tetapi kerajaan Allah berhubungan dengan karis, kara, shalem, shalom. Apa itu? Tidak lain kebenaran, kasih karunia, kasih Allah, damai Allah, dan sukacita. Itu aja. Jadi bagi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, kita diminta untuk hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kedamaian, dan di dalam sukacita. Tatkala Tuhan Allah mengatakan bahwa semua ini amat baik, Dia mengatakan bahwa I enjoy my work, I am having peace. Tuhan mengatakan bahwa saya menikmati damai. Dia mengatakan bahwa Dia bersuka cita. Dia mengatakan bahwa saya dalam kebenaran karena baik semua. Jadi saudara, di dalam perkataan atau ungkapan sungguh amat baik, di situ terselip kebenaran, kasih, sukacita, dan kedamaian. Itulah kerajaan Allah.
Nah, apa hiburannya bagi saudara dan saya tatkala kita belajar tentang kata sungguh amat baik? Dengan belajar kata sungguh amat baik, harusnya saudara dan saya bersuka cita karena dalam Tuhan Yesus ada salem, ada shalom, ada karis, dan ada kara. Di dalam Tuhan Yesus ada damai, ada pekerjaan yang lengkap, ada kebenaran, ada kedamaian, ada sukacita. That is the kingdom of God. Itulah kerajaan Allah. Jadi saudara, di dalam menjalankan kehidupan kita, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Marilah kita hidup di dalam kedamaian. Marilah kita hidup di dalam kesukacitaan. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang ada di dalam Bapa, ada dalam Tuhan Yesus, ada dalam Roh Kudus yang sering kita lihat dengan buah-buah Roh Kudus itu. Itulah berkat dan itulah yang harus kita gunakan dalam hidup kita. Sehingga tatkala kita memberikan salam, itulah salam kerajaan Allah. Salamnya apa? Karis dan shalom. Yang di dalam karis dan shalom itu terdapat kara dan salem. Ada apa? Ada pekerjaan yang sempurna dan ada sukacita. Itu saudara, kita belajar tentang kata sungguh amat baik. Ungkapan sungguh amat baik. Itu ungkapan yang harus saudara dan saya pegang untuk bersyukur kepada Tuhan dalam karya penciptaannya, karya penebusannya, dan karya pengudusannya. Penciptaan, penebusan, pengudusan. Creation, redemption, and sanctification. Pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus yang diringkaskan oleh Rasul Paulus dengan kata karis dan shalom. Yang mana terdapat kebenaran, kedamaian, sukacita. Tapi betul saudara, tujuan Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ini tidak lain supaya saudara dan saya mendapat kebenaran, mendapat kedamaian, mendapat kesukacitaan. Itu saja. Dan syukur kita tidak sendiri karena Bapa sertai kita, Tuhan Yesus sertai kita, Roh Kudus sertai kita. Bahkan Dia memberikan seluruh isi bumi ini untuk kita nikmati semua itu. Di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam pengetahuan, di dalam kedamaian, di dalam kesukacitaan. Maka saudara, di mana kita berada, kita harus menunjukkan identity of the heavenly life. The identity of heavenly life is not other than shalom, karis. Identitas daripada kehidupan surgawi tidak ada yang lain daripada damai, kasih karunia, kesukacitaan, kebenaran. Dan semua buah-buah roh itulah merupakan the highest energy, energi yang tinggi dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita bersyukur untuk karya ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik dan lengkap dan excellent. Jangan sampai kita menyembah kepada hasil ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita menyembah binatang. Jangan sampai kita menyembah benda-benda penerang langit itu. Bulan, bintang, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyembah manusia. Kita harus menyembah Allah. Di dalam Tuhan Yesus didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah penyembahan yang harus kita jalankan. Tuhan buat itu di hari ke-6. Maka dikatakan ada malam dan ada pagi. Itulah cara orang Ibrani menghitung harinya. Dimulai dari malam dan ditutup dengan pagi. Hari ke-6. Hari yang terakhir dia bilang, sungguh amat baik. Tetelesetai. Shalom. Shalom. Mari kita jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan
yang penuh syukur untuk pekerjaan Shalem dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan buah karya Shalom yang diberikan kepada kita dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita boleh hidup dalam kehidupan kara penuh dengan sukacita oleh karena karis kasih karunia dari Tuhan, dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Ya, sungguh amat baik. It was very good. Tete le seta.